Jumpa lagi di Jaga TV. Jumpa lagi di sekarang namanya ganti ya. Ya. Jadi review sepatu jagat gitu aja ya. Karena kan emang Review jadi yang ngulas ngulas ya, iya. Dan kali ini kita mau bahas sepatu apa gak? Lik Kumu 2. Oke, Lik Kumu 2. Yep. Ini mirip kayak sepatu lo ya? Persis ini. Mirip banget Lik ya. Articuno. Mirip banget, tapi waktu Articuno gua gak tertarik. Karena ya biasa aja warnanya, gitu. Tapi begitu yang ini nongol, langsung gua kejar dengan satu alasan. Apa tuh? Ada sedikit water repellentnya. Nah, jadi kalau dia pakai buat jalan-jalan pas lagi hujan, nggak terus cuman gara-gara nyebrang dari satu gedung ke gedung yang lain, kaos kaki basah. Iya, males sih. Jadi gua incar ini dan sebetulnya uppernya juga beda ya. Iya, uppernya juga beda. Nah, tapi kalau kayak gini biasanya sih kalau bicara struktur dan desain silahkan Bapak Angga. Oke, baiklah. Sebelum bahas pengalamannya kita bahas sepatunya dulu. Yes. Nah, ini Lik Kumu 2 ini sebetulnya salah satu sepatu ikoniknya. Oh iya. Karena di Lik Kumu 1 itu ada Lik Kumu Racer namanya. Dia memang jadi salah satu staple-nya Lik lah untuk performance. Oh gitu. Easy performance. Banyak dicari juga berarti ya. Terutama yang varian warna nama varian colorway crossbar. Crossbar. Nah, jadi warna uppernya tuh harusnya hitam sama kuning. Nah, ini juga ada nih Kumu 2. Iya. Nah, hitam kuning bedanya yang crossbar itu ada kayak garis polis lainnya gitu. Oh, oke. Keren parah. Itu yang paling keren ya. Tapi fokus ke Kumu 2-nya. Jadi Lik Kumu 2 ini seperti tadi yang sudah disebutkan apa yang bikin menarik adalah water repellent-nya itu. Water repellent. Bapak all terrain outsole juga gitu ya? Betul. Dan sesuai klaimnya Lik ya, outsole-nya tuh bisa cocok untuk all terrain karena mereka pakai rubber yang memang bisa bilang sturdy, jadi enak lah buat dipakai di banyak kondisi. Betul, sturdy tapi nggak seperti sepatu-sepatu trail. Iya. Ya, jadi mau dipakai di aspal, mau dipakai dalam mall gitu. Baik-baik aja, ya kan? Kalau ada yang pakai XT6 kan di dalam mall agak aneh sebetulnya. Iya sih, tidak peruntukan. Iya, bukan peruntukan. Terlepas dari gue melakukannya juga sih. Iya. Tapi lebih ke arah flexing. Oke, lanjut yang ini tadi. Sebelum ke outsole-nya, kita bahas yang tampilan paling depannya dulu, tampilan paling luar. Nah, di tampilan paling luarnya ini dia pakai, kalau Lik nyebutnya bahan spun mesh. Spun mesh. Ya. Jadi meshnya namanya spun mesh. Iya, sebenarnya mesh sih. Cuma spunnya ini kalau ternyata kita coba search di mesin pencarian, itu akan keluar ternyata spun mesh ini yang biasanya dipakai di loofah atau di spons mandi. Spons mandi, loofah ya. Loofah, ya. Spun mesh. Nah, kenapa akhirnya mereka berani klaim water repellent atau lebih tahan air, nggak benar-benar kedap ya, tapi tahan air karena materialnya itu menolak air lah ya. Sedikit menolak air. Mungkin kalau di loofah kan airnya masih tembus. Karena ruasnya besar-besar ya. Pori-porinya katanya besar-besar. Ini kan lebih rapat. Jadi dirapetin dan dia jadi sedikit lebih tahan. Ini jangan samakan kalau kita pakai yang Gore-Tex gitu ya. Iya, harganya jangan beda dong, Pak. Kalau Gore-Tex mah hujan deras pun tak masuk itu. Itu kan kayak sertifikasi sendiri itu. Ini kan enggak ada sertifikasi. Ini enggak ada, iya. Tapi katanya melindungi, cuman nanti sempat dicobain kok, sempat dicobain. Tapi harusnya di atas kertas ini sudah water repellent atau tahan air, bukan kedap ya, tapi tahan. Nah, terus juga di bagian toe box sampai ke side panelnya, ini ada dari kayak Polyflex. Polyflex kayak itu ya. Yang main jersey ini. Ya dengan bentukan seperti yang yang Perancis punya itu. Itu dia. Ziggy. Iya, ada begini-begini kayaknya akhirnya itulah. Ya. Langsung teringat lah ya. Langsung teringat. Walaupun kalau dari siluet enggak. Beda sih, beda. Oke. Nah, di sisi heel counternya ini ada beberapa fitur juga, bisa dibilang fitur ya. Pertama ada pull tab. Ya, ada pull tab yang lumayan soalnya masuk banget. Iya. Ya, jari masuk banget di sini mau bisa, dua jari juga bisa gitu. Dan kokoh banget sih ini kalau ditarik. Pull tabnya serius. Kokoh. Ini bukan pull tab yang waktu itu kita coba ditarik krek bunyi gitu. Aduh, itu yang mana ya? Ada loh itu. Ada. Ini masalah ditarik krek enggak bunyi. Ya. Yang ini lebih bener nih, dan di bagian belakangnya pun ada, di heel counternya itu ada supportnya juga, ada lumayan supportnya. Ya.
kebantu ya buat ngecengkram bagian tumit ya. Betul. Ketika jalan. Nah, yang berbeda dengan Articuno ini adalah di midsole. Kalau bisa dilihat bagian belakangnya, di midsole-nya itu ada tulisan Keslide 40 Plus. Iya. Yang apakah ini plus 40? Plus 40. Yang 40 plus tuh gua. Oh bukan. masuk. Iya plus 40. Iya nah, plus 40. Yang menurut klaimnya Leak itu 40% lebih, jadi maksudnya plus 40 itu 40% lebih empuk, lebih dari nyaman, yang mana tapi? lebih ringan daripada yang oh gitu. Jadi bentuk moldingannya aja sama. Bentuknya doang yang sama, tapi midsole-nya sebetulnya beda. Oh pantes. Oke. Kalau bentuk sih total sama, mungkin nanti bisa dibandingin tuh ya. Iya. Nah, lanjut ke bagian yang lumayan krusial karena bentuknya dia nggak yang manual lacing ya, tapi ini udah full lacing ya, full tap lacing. Nah, ini nanti perlu di-share juga karena harusnya kalau mereka kan klaim sepatu ini sepatu running. Bisa buat running ya katanya? Katanya iya, karena kalau lihat katalognya running man shoes. Oh gitu ya, running man shoes. Oke. Di website-nya juga, di Shopee di website-nya. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu nanti di-share juga karena biasanya kalau pull tap ya pasti tingkat keamanannya lumayan dipertanyakan, soalnya kan berarti ya nggak bisa benar-benar sesuai. Tergantung sih, tergantung pull tapnya siapa. Balik lagi ke pull tapnya Salomon sih baik-baik aja ya. Lokal tapi kan belum pernah menjawab. belum pernah menjawab, betul. Nah, tapi jelas ini bukan karet ya. Bukan. Ini tali beneran. Jadi masih ada sisi fungsionalnya. Iya. Kalau pakai udah model adjustment kayak begini, pakainya talinya karet, udah lupain aja dah itu. Itu nggak bisa diapain itu. Itu slip on sebetulnya. Ya itu. Cucuk lagi. Slip on gitu ya. Itu slip on. Ada berapa kali ngetes ya. Terus sebelum masuk ke insole, di sini ada tang juga. Tangnya sama, pakai bahan yang sama, si span mesh tadi, dengan ada logo Leak yang di heat press di sini. Iya. Yang lucunya logo Leaknya ketutupan sama iya sih, full tapnya iya ya. Iya kalau bicara detail ya, kok logo Leaknya ketutupan sama full tapnya ya. Leak gimana sih, naikin dikit kali logonya. Gimana tuh, iya. Biar orang tahu gitu, ini Leak gitu. Soalnya ya minim juga ya brandingannya, cuma ada di belakang sini. Minim di samping, di pojok kanan belakang doang. Iya. Ini kan ada, ini boleh lah gitu. Malah ketutupan sama full tapnya. Jadi gak maksimal. Iya, jadi kurang maksimal brandingannya. Mungkin bukan rasanya. Iya. Di fitur kali, karena water repellentnya ada di depan. Oh ya, water repellent depan. Jadi udah diklaim terang-terangan. Iya. Nah, masuk ke insole-nya. Insole-nya ya insole-nya standar aja sih. Iya, nggak beda sama yang Articuno sih. Standar aja insole-nya. Udah standar enak ya maksudnya. Iya. Standar enak. Standarnya udah enak. Tapi bukan yang spesial banget gitu ya. Jadi nggak yang lembek gitu. Jadi masih stabil lah. Masih stability. Nah, sekarang bagian outsole-nya nih. Bawah. Ini kan jadi perhatian utama karena ngomongin all terrain tadi, klaim all terrain tadi, ini harus dipertanyakan buktinya apakah benar-benar cocok dibawa di kondisi jalan yang berbagai skenario. Karena kalau dilihat sama kayak yang di Articuno, dan pengalamanku pakai yang Articuno itu lumayan oke. Gitu waktu pakai 5K buat yang lagi kondisi setelah gerimis tuh masih iya. Nah, sekarang setelah bahas ini semua, langsung ke pengalamannya Pak Dedi. Betul dong. Ini mohon maaf nih, dokumentasinya kurang kemarin karena terlalu menikmati dan gak buru-buru sebetulnya. Karena terlalu menikmati apa? Perjalanannya pas perjalanannya. Waktu itu kan sempat ada perjalanan singkat ke Jepang, cuma beberapa hari doang. 2 hari doang kalau nggak salah di sana ya. 2 malam apa 3 malam di sana. Nah, cuman pas abis beli ini langsung pakai. Kebetulan begitu mendarat itu hujan. Kayak langsung diuji gitu. Iya, pas hujan. Oh, pas nih, cobain langsung. Dan hujannya itu yang model gerimis sebetulnya. Tapi semua orang udah pakai payung. Gerimis tapi semua orang udah pakai payung. Jadi ya udahlah gitu, udah pasti basah kalau kita nggak pakai payung. Jadi pakailah ini langsung. Pede aja, sekitar 1 kilometer jalan kaki ke mulutnya stasiun. Nah, jalan kaki di situ ya otomatis di trotoar segala macem. Ini masih kena hujan juga karena gue nggak pakai payung gede. Payungnya ya namanya traveling ya, payung kecil-kecil kan gitu ya. Pakai payung kecil biar ringkas gitu. 1 kilometer jalan kaki
di becek kan, walaupun bukan becek Jakarta ya, yang becek bisa setengah sepatu, enggak. Cuma agak ceprot-ceprot aja gitu ya, agak ceprot-ceprot gitu dan masih ketiban hujan, gerimis sampai di stasiun tidak basah sama sekali kaos kakinya. 1 kilometer ya? 1 kilometer. Udah digempur hujan. Udah digempur hujan, tapi hujan gerimis memang, bukan hujan badai deras banget. Iya. Jadi seharian itu memang hujan panas dan memang kaos kakinya tidak basah sama sekali. Sesuai klaim lah ya. Sesuai klaim. Tapi memang waktu dicobain diguyur. Oke. Jadi diguyur ya, diguyur gitu. Masih rembes. Kalau diguyur masih tembus. Kalau diguyur masih tembus. Jadi jangan iseng ya beli ini terus diguyur di bawah keran. Tembus memang masih bisa tembus walaupun nggak yang biar masuk langsung dalam, tapi masih bisa tembus. Kalau hujan enggak. Gua ngerasanya ini lebih berasa seperti waktu pakai Brodo apa ya itu ya? Esnova. Ya, kayak pakai Brodo Esnova. Yang gua sekitar 1-2 jam dibasah-basahin tuh loh kok nggak tembus gitu ya. Gitu. Tapi setelah 1-2 jam ya tembus. Pasti karena masih tembus. Cuma paling nggak parah lah gitu. Jadi ada benernya kalau pakai ini, kalau hujan tipis-tipis ini lolos. Oke. Tidak seperti sepatu yang mesnya lebar-lebar gitu. Kalau itu memang mengundang ya. Iya, mengundang. Cuma memang kemungkinan ini akan bawa masalah sedikit. Apa tuh? Kalau gue udah terbiasa dengan sepatu panas karena gue sering pakai sepatu Gore-Tex. Oke. Gue sering pakai sepatu Gore-Tex karena kalau gue liputan gue cari yang bisa buat macem-macem. Buat sepatu Gore-Tex aja gitu kan biasanya. Nah gue juga terbiasa sepatu panas. Ini rasanya mirip-mirip kayak pakai Gore-Tex sebetulnya. Oh berarti agak anget ini. Kedap udara justru. Lumayan agak kedap ya. Tidak sepanas kalau pakai Gore-Tex. Oke. Cuman memang terasa tidak dingin. Oh. Ini bukan yang dingin-dingin amat. Again gue balikin lagi, ini mirip waktu pakai Brodo Esnova. Oh yes. Okay, bukan yang paling adem, masih breathable tapi nggak breathable amat gitu. Cuma yang jelas sesuaikan aja dengan penggunaannya. Kalau emang dicari dalam kondisi yang butuh water repellent ya buat water repellent. Bukan untuk dibawa ke pantai ya terus dicelup-celup, nggak bisa. Ini emang buat yang harian, butuh yang satu yang ringan, buat yang city lah. City semi jalan-jalan keluar dikit tipis-tipis. Karena kalau dibilang gripnya enak. Gripnya enak. Ini nggak yang licin banget, bukan yang super grippy. Tapi nggak kayak NOM 14 yang kalau kena air langsung gitu. Jangan sedih loh, itu suatu skena yang itu kalau bawahnya kena itu licin gitu. Bukannya ini sih masih enak. Oke. Ini masih enak banget. Karena gravel dikit masih oke. Cuma memang bukan kayak apa ya? Bukan kayak XT6 gitu, bukan sepatu trail running bukan. Tapi memang kalau mau coba dipakai lari terus ada sedikit jalan pintas gitu, bisa lah. Bisa. Kalau pakai FOSL ada jalan pintas, ada basah-basah, kepleset. Jangan lu membel. Iya, ada jalan pintas yang misalnya, itu kalau mau ke komplek yang sana lewat jalan pintas tipis-tipis tuh. Terus dia agak basah gitu kan, ada tanah gitu. Pakai FOSL jangan, mendingan nyeker aja dulu. Kalau ini nggak apa-apa, ya pakai aja, nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Ini masih oke. Jadi dia in the middle of everything. Mungkin satu-satunya bukan satu-satunya. Ada beberapa hal yang mesti diperhatiin di sini. Tetap ada beberapa hal yang mesti diperhatiin. Pertama, buat gua dari sisi pakaian yang mesti diperhatiin adalah wahai kalian kaum milenial ya, bukan Gen Z, bukan Gen Y. Milenial yang suka banget pakai kaos kaki pendek, ada kemungkinan bagian belakangnya ini bisa bikin lecet, tipis-tipis ya. Karena kalian tuh kalau pakai kaos kaki tuh supaya tidak kelihatan. Kan gitu. Nah, ini ujung atas ini bisa nyenggol tipis-tipis ke bagian tumit ya. Tumit ke bagian heel-nya di bagian belakang kakinya ya. Sama kaki, yang kalau kalian mau jalan 10.000 langkah sih kemungkinan besar ada udah merah-merah di situ pasti. Jadi pakailah kaos kaki yang agak tinggi sedikit dan itu wajar. Ya. Karena kalau dilihat memang selain dia agak lancip, dia agak maju dia kaku. Ya, dan dia agak kaku kan. Ini bukan yang empuk banget itu, bukan. Dan benar-benar bagian Achilles tuh ngedorong ke dalam. Iya, betul. Jadi memang harus pakai. Tapi fittingnya jadi enak. Iya. Fittingnya jadi enak. Tapi benar harus pakai kaos kaki. Harus pakai kaos kaki. Ya
setengah lah, setengah semata enggak kaki yang lah. harus kayak Ronaldo sih, Iya, enggak. Panjang banget sampai betis, sampai lutut, tumit itu. Jangan ya, jangan kasihani pembuluh darah kalian juga. Ada sebabnya kan pemain bola juga dirobek-robek kaos kakinya kan, betul. gitu. Jangan. Semata kaki lah, semata kaki udah oke kok. Ini gue merasakan gue colek-coleknya cuma tipis-tipis soalnya. Oh, kurang naik dikit doang nih kaos kakinya nih gitu. Tapi kalau kalian pakai kaos kaki yang nggak kelihatan itu jangan, nggak cocok. Ya. Terus bagian tangnya ini, bagian lidahnya ini dalamnya bukan termasuk yang empuk-empuk banget. Ya, jadi again kaos kaki. Again kaos kaki. Jangan telanjang kaki juga. Aduh, jadi kayak apa itu, gerah lah gitu Iya, makanya. Nah, terus kalau bicara soal ini talinya, gue agak mempertanyakan kenapa Lik nggak ngasih aja tali sepatu beneran. Oh, jadi ada tali sepatu biasa. Ya, di dalam satu boxnya ya, di dalam tali sepatu biasa. Karena gue agak kesulitan bikin pengaturan di sini. Oke. Kalau pakai tali sepatu biasa kan lebih gampang. Ya. Udah gitu, dia punya runner's knot, punya lubang buat runner's knot. Sebenarnya belakang ada ya. Iya kan, dengan talinya sendiri seperti ini nggak bisa dipakai tuh lubang. Iya. Nah, karena itu nggak bisa dipakai tuh lubang, menurut gue sih masih mending ini diganti pakai tali biasa. Benar. I'm okay dengan begini, tapi kalau emang mau dipakai agak serius, menurut gua mendingan ganti tali biasa aja. Yeah. Jadi adjustmentnya bisa lebih gampang juga. Terus runner's knot bisa dipakai kalau emang dibutuhkan, gitu. But in general makainya enak, empuk. Ini empuk, ini enak. Tapi lumayan stable. Oke. Jadi nggak yang membuat kita kalau berdiri kelamaan. Misalnya ada yang commuting naik bus naik kereta, naik MRT, KRL gitu ya, berdiri lama, harusnya masih enak. Ya karena nggak pegel, nggak perlu nyari-nyari. Iya, nggak perlu. Iya, nggak itulah, nggak kelembekan gitu. Jadi masih lumayan stable, dipakai jalan enak. Jadi buat gue ini buat harian enak banget sebetulnya. Oke, buat harian enak ya. Buat harian enak. Sedikit bertanya-tanya, ini ada all blacknya nggak sih sebetulnya? Triple blacknya? Kalau ini kan cetakan kedua ya, datang dengan 4 warna baru. Iya, tapi semuanya nggak ada. Black red sama black yellow yang ikoniknya itu tuh. Ini kalau ada all black lucu sebetulnya buat daily. Iya sih. Iya sih. Cuma saran gue ganti ininya aja, ganti talinya kalau emang mau diseriusin. Kalau enggak, kalau mau dipakai jadi ini, buat gue jadi lebih ke arah slip on. Oke. Betul. Slap masuk lagi gitu aja. Tapi kalau mau serius, pasang talinya aja. Sama ini nggak tahu sih, ini mesti perhatiin aja. Desainnya beberapa orang mungkin akan pertanyakan kesannya ini lancip banget. Iya, itu juga mau aku tanyain sih sebenarnya. Ini toboxnya kelihatan benar-benar narrow loh, tapi pas dipakai gimana? Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa, di gue nggak apa-apa. Oke. Dan kaki gue lumayan lebar, bukan yang paling lebar yang kita bisa pakai buat ngetes di sini. Itu ada kameramennya. Ya, yang ngurusin sound tuh. Nah itu kalau mau ngetes tuh kelebaran nggak, kurang lebar nggak? Nah itu ya. Oke. Tapi nggak menyakitkan, ya. Dan yang sangat menyenangkan buat gue, ini size-nya gede. Jadi kalau nggak salah gue dibilang sampai 48 ada. Iya. Tapi secara resmi kalau nggak salah cuma sampai 47. 47 ya. Jadi tolonglah dijelaskan sebetulnya ini sampai 46, 47 atau 48. Iya. Karena waktu mau beli ini ditawarin 47-nya. Dan berarti kalau mau, bahkan dibilang katanya di situ bisa lo 48. Hah? Ada. Mesti ke toko berarti. Mesti ke toko. Harusnya mesti ke toko, atau linknya dong tolong dijelaskan sampai saya berapa. Soalnya info kayak gitu kan nggak terpampang gitu loh. Maksudnya mau cari taunya gimana kalau. Nah itu makanya iya. Tapi yang jelas langsung. Kalau datang ke tempat yang benar, apalagi kalau ke apa sih area namanya apa sih sekarang? PRJ itu apa sih namanya? J-Expo. Ya. Nah, kebetulan gue belinya di J-Expo gitu kan. Pas lagi pameran, pas lagi PRJ. Nah, wah diskonnya mantap sekali. Itu pas pameran berarti kan beda dong harganya. Ini berapa sih harga resminya? Harga resminya 699.000. Saya tidak pernah merasakan harga itu. Emang dapat berapa? Seingat gue setelah diskonnya mereka plus diskon dari tiket masuk PRJ ini di bawah 500. Oh. Saya nyesek ya beli ini 600 ya. Di bawah 500. Di bawah 500 dan karena waktu itu lagi PRJ dapat gratis 3 pasang sepatu random. 3. Jadi dapat ini harga di bawah 500 tambah 3 sepatu random. Sebetulnya saya agak sebel sih kalau lagi mau ngelepas sepatu ya ngelepas aja, tapi boleh dong saya memilih untuk tidak dapat gitu kan. Karena pulang dari PRJ dia banyak bawa. Udah gitu karena sepatu random ya, nggak ada yang size gua. Bentar, itu yang randomnya Legas bukan? Legas. Benar.
Legas kan gak ada yang masuk di gua semua. Iya ya. sih. Cuman memang sih kelar dari itu mulai merasakan bahwa wah Pak Deddy itu dermawan ya bagi-bagi sepatu. Padahal yang diincar cuma Padahal ini. dia cuma ini doang. Dan untungnya sama sekali tidak mengecewakan. Ya. Sama sekali tidak mengecewakan. Jadi ini enak mau dipakai buat traveling enak. Cuma mungkin yang akan gue lakukan adalah ganti talinya. Oke. Biar dia bisa lebih mantap lagi. Feedback tuh. Link. Iya. Jadi kalau dipakai traveling keluar gitu, ya nggak terlalu takut. Hujan tipis doang kan. Kita mau lari cuman dari misalnya kita traveling ke luar negeri gitu ya, atau traveling ke tempat lain lah gitu. Paling-paling kita kan cuman lari dari mungkin taksi atau Grab gitu ya. Lari sebentar ke dalam mall atau lari ke dalam kantornya sebentar itu loh. Iya. Yang paling nyebelin kan cuman gara-gara lari 5 sampai 10 langkah, kena genangan tipis-tipis, kaos kaki basah, disuruh meeting. Niat cuma kan males banget. Meeting. Males banget meeting dingin-dingin gitu ujungnya. Kalau lagi dingin, ruangannya dingin. Enak banget tuh. Nah, kalau ini harusnya aman. Oke. Dan pas lari juga enggak kureset. Nah, itu yang penting kan? Itu yang penting. Iya benar. Kombinasi yang tepat tuh, water repellent upper, midsole-nya outsole-nya juga grippy. Iya, kalau dari feel jadi buat gua ini salah satu yang highly recommended sebetulnya. Oke. Gitu. Lagi dapat harga di bawah 500. Iya, itu sih memang lagi. Ini 700 pun dengan warna kayak 2.000 pun dengan warna kayak gini sih. Buat gua sih ada yang lirik ya. Buat gua sih di 500-600an ini masih layak. Ini kalau di colorway kayak gini di sepatu-sepatu culture lainnya soalnya sebutannya koi kan. Apa itu? Oh, koi. Koi. Itu maksudnya apa ya? Ya ikan koi soalnya. Oke, ikan koi. Iya. Ini colorway koi. Cuma ya kalau ya harga 300.000 dengan semua fitur yang dikasih dan kalau bisa ya ini ganti aja udah. Iya sebetulnya gini deh, harganya kan sebetulnya harga resminya agak tinggi ya. Iya agak tinggi. Ayolah, bisa lah tambahin aja tali sepatu. Betul. Tambahin tali sepatu, jadi kita bisa bebas memilih mau pakai gini slip on kalau mau santai harian, atau kalau mau diajak olahraga buka dulu, ganti tali beneran, bisa dikencengin, bisa di fitting banget gitu. Atau kalau mungkin dari sisi sosialnya bisa 700.000-nya dapat 3 sepatu Legas lagi. Itu ngarep banget. Itu jadi ada. Ngarep lu pingin kan. Ya in anyway buat gue ini hanya recommended, sayangnya lu gak ngerasain ya satu yang sama, jadi gak ada dua pendapat di sini. Cuma dari gue berhubung badannya besar, kakinya besar, jadi buat kalian yang punya kaki besar ini adalah salah satu pilihan yang menarik banget karena opsinya ada. Dan bisa nyoba ya, banyak mall sebetulnya yang punya ini. Pondok Indah Mall, paling kan kalau di Jakarta ya Pondok Indah Mall ada, di mall-mall tuh ada. Dan langsung tanyain aja ada yang size gedenya kalau memang kebetulan size-nya gede atau nyari size gede. Begitu. Dari lo ada lagi yang mau ditambahin tentang sepatu ini? Paling ini ya soal water repellentnya ini coba tolong leak diperbanyak. Soalnya betul. Jakarta lagi hujan terus. Betul. Jakarta kayak nggak ada musim panas deh. Ini mulai jadi Gotham. Cuma sebentar doang ya. Mendung terus kan? Iya. Lagian kalau dipikir-pikir Southeast Asia Tenggara itu 50 kondisi terbaiknya adalah 50% dari satu tahun itu hujan dan 50% tidak hujan. Iya. Ya kan? Berarti yang kayak begini-begini mungkin Leak mau bikin ada satu seri memang water repellent semua. Karena ini works. Jadi diperbanyak aja. It works. Gak perlu pakai Gore-Tex amat, gak usah. Iya. Kalau mau pakai Gore-Tex itu urusannya beda. Saya tahu harganya jadi beda nanti ya. Ini udah ini aja pas fitting the bill gitu. Oke, kalau gitu berarti ini highly recommended ya. Highly recommended. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Dan kalau menurut kalian seperti apa sih sepatu ini menurut kalian ya komentar deh di bawah di kolom komentar. Oke. Sampai di review sepatu berikutnya. See ya.